saat nanti teman-teman mengimport sebuah video, dia akan masuk ke dalam sebuah project yang teman-teman sudah buat. Nah, ini kedua, ini kita bikin file custom. Nah, ini project yang udah teman-teman buat. Di sini dia. Jadi ini adalah video yang teman-teman import. Lalu kedua ada di sini namanya toolbox. Tools yang nanti akan teman-teman mungkin banyak gunakan, tapi yang bisa digunakan paling sering adalah selection tool. Ada juga nanti rectangle, type tool, pen tool, dan razor tool. Saya kasih dulu jelasin. Selection ini adalah fungsinya untuk memindahkan, mengklik atau mengatur sebuah objek atau sebuah video yang ada pada project teman-teman. Ya, mengatur ukurannya atau mengklik atau memindahkan. Inilah di sini selection tool. Razor tool itu untuk memotong sebuah track video atau track audio, memotong ya. Hand tool ini menggeser-geser. Dia hanya cukup menggeser. Bukan kursor ya Pak ya? Kursor ini selection tool. Ya, bisa dibilang kursor, tapi dia fungsinya hanya untuk menggeser. Selection tool bisa menggeser, tapi dia juga bisa memberikan perintah. Klik bisa. Kalau hand tool nggak bisa. Rectangle untuk membuat sebuah bentuk ya, bentuk kotak, lingkaran ataupun yang lainnya. Ini buat sebuah bentuk. Biasanya digunakan untuk masking biasanya. Dan yang terakhir adalah type tool. Type tool adalah untuk membuat sebuah teks, gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan prinsip dari mengedit dimanapun, di aplikasi manapun sama. Contoh, saat teman-teman sudah melakukan razor tool atau sudah melakukan pemotongan video, kursor ini nih, yang putih ini, wajib kembali lagi ke selection tool. Wajib. Kenapa? Karena pada prinsipnya setelah teman-teman contoh memotong sebuah audio atau video, pastikan ada namanya mau menghapus ya, mengklik dong. Di razor tool nggak bisa. Kalau kalian mengklik, jadinya motong lagi. Nah, jadi prinsipnya adalah wajib kembali lagi ke prinsip ya, prinsip yang harus dilakukan. Itu pasti akan dilakukan. Oke, selanjutnya timeline. Di sini ada nanti potongan-potongan video tempat teman-teman mengedit atau menyusun ya sebuah video atau audio yang akan diedit. Nanti kita akan coba lebih dalam. Saya hanya pengenalan dulu. Di sebelah sini ada preview tempat video teman-teman yang sudah diedit ya, atau yang sedang diedit. Di sini previewnya. Sebelah kiri ini adalah tempat teman-teman mengedit bagian dari project tersebut atau mengedit track secara spesifik ya. Jadi kalau mau ngedit sebuah track, contoh tracknya itu ukurannya kurang besar atau videonya itu kurang besar, kita klik tracknya, baru kita edit spesifik secara spesifik di efek control. Oke, karena masih bingung karena cuma saya klik-klik doang, nggak ada apa-apa, kita coba import sebuah video. Nah, cara import pertama adalah klik file, saya zoom ya. Klik file, lalu import. Nah ini. Klik file lalu import. Nah, dia akan terbuka, membuka explore dari si Windows-nya. Nah, tadi kan udah kita buat folder ya, kita gampang nyarinya. Tinggal cari di asset video. Import aja itu satu video. Kalau sudah ketemu satu video, kalau teman-teman mungkin langsung aja mulai dengan apa yang pertama? Bird eye view. Ya, yang pertama kan bird eye view. Klik aja dulu bird eye view. Kalau saya di sini tadi nggak copy, hanya copy yang panning. Oke ya, saya klik dulu yang panning. Sudah oke, klik 2 kali aja. Dia akan masuk di sini. Seperti tadi yang saya bilang ya, dia tempatnya mengumpulkan source atau video yang dibutuhkan selama pengeditan di sini. Project ini. Pak, kemarin Pak Osa bilang sebelum masuk video harus diklik kanan new file new sequence Pak. Nah, nanti sabar. Oh beda. Sabar. Oh. Ada tahapannya beda. Mungkin beliau new sequence dulu. Kalau saya import dulu video-video yang kita butuhkan. Oke? Setelah itu, nah kita lihat saat kita mau ngedit video, kita klik dulu file. Tadi setelah ini baru saya mau jelasin new sequence. Kita klik file new sequence. Sequence itu apa sih? Kalau saya ibaratkan project ini adalah sebuah lahan kalian, punya tanah.
projectnya tanah. Ada Premiere-nya tanah. Project itu rumahnya. Berarti kalau kita punya tanah 1000 meter, kita bisa bikin rumah 1 atau 2 atau lebih. Bisa bikin lebih ya. Berarti kita bisa bikin banyak project dalam Adobe Premiere. Betul, bisa. Seperti ini contohnya, 2 bahkan lebih. Nah, sequence itu adalah kamarnya. Dalam sebuah rumah itu pasti ada kamar kan? Dan contoh kalau kita punya, atau kita sendiri deh, kamar kita dengan kamar kakak kita pasti berbeda-beda. Kita suka nuansanya, suka orange, kakak kita mungkin sukanya putih. Nah itu kita harus atur. Bagaimana cara mengaturnya? Kita kembali lagi ke track video yang tadi kita punya. Video ini punya beragam masing-masing spesifikasinya atau spesifikasinya. Nah saran bisa dicoba, bisa boleh diikutin, boleh enggak. Tapi menurut saya ini saran yang membantu. Kenapa? Saat kalian merekam video atau take sebuah video, itu biasakan settingan kameranya sama harusnya. Lebih baik lagi, mereknya sama juga. Lebih baik lagi. Kenapa? Karena saya udah pernah coba rekam dengan settingan yang sama, tapi merek berbeda. Yang berbeda apa? Karakter dari warna si videonya. Canon tuh lebih kuning ya. Nikon itu saturasinya lebih naik, warnanya ngangkat banget. Nikon, Sony dia lebih HDR banget, dynamic range-nya lebih dalam, jadi lebih detail. Nah, itu beda-beda. Jadi walaupun settingan sama, merek berbeda, ya boleh sih, cuman karakter warna videonya beda. Tapi kalau settingan sama dengan merek yang sama, biasanya sama karakternya. Gitu ya, itu saran aja. Oke, sekarang kita lihat karakter dari si video ini apa sih spesifikasinya. Klik kanan pada videonya yang tadi sudah atau mau diimport ya. Lalu klik properties. Klik properties. Lalu teman-teman klik details. Nah, disinilah karakteristik dari video teman-teman. Ternyata si video ini kualitasnya adalah 1080